Audio Jungle. Audio Jungle. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, imam kita enak banget. Cuma sayang banget sayanya terlambat ya. Terlambat dari perjalanan Sentul, Hambalang, Bogor ya menuju kemari. Banyak masjid yang kami lewati Pak Kiai, tapi sama kayak di kemari, masjidnya separuh isi separuh kosong. Ternyata di daerah Mampang begitu juga. Nggak kayak zaman dulu kita tiap Ramadan penuh sampai akhir. Belakangan penuhnya cuman 2 minggu dah pertama. Sekarang makin nyusut, baru 4 hari udah separuh. Sedih kita di jalanannya kayak begini, ya Allah ya Rabbi. Baiklah, Kiai Jasmari saya mohon izin doanya yang enak banget tadi, alhamdulillah. Dan semua pengurus DKM Masjid Al-Falah Mampang Perapatan 1. Ini live nih. Live di mana? YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. TikTok enggak TikTok? Ini parah ini. Tenang. Enggak dipakai TikTok. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayo Bu, Pak, dengerin. Ini mau nyebut nama yang paling penting. Nama yang lebih penting dari semua makhluk yang pernah Allah ciptakan, saya mau sebut nih. Nama yang lebih penting dari malaikat semua yang Allah ciptakan nih. Nama yang mesti kita ada rindu, kalau disebut namanya diam aja tuh mulut, ada yang salah dengan imannya. Nama kalau disebut terus kita nggak bergetar hati kita, ada yang salah dengan imannya. Salah makan kali. Beneran. Makan babi kali. Ya kalau orang makan babi nggak bergetar hatinya. Nah kalau kita yang nggak makan mestinya bergetar. Makan riba kali, makan babi kali, makan apa itu yang makan haram sehingga nggak bergetar hatinya. Nggak mungkin kalau orang beriman nggak bergetar disebut namanya, nggak mungkin. Bagaimana tidak orang dia yang punya syafaat? Bagaimana tidak dia tungguin kita di depan jembatan Shiratal Mustaqim? Suami ibu bisa begitu? Nggak bisa. Istri bapak-bapak bisa begitu? Nggak bisa. Kita kehausan di yaumil akhir, kita kehausan Pak. Bini kita bisa bawain teh nggak? Mana bisa. Bini kita bisa bawain kopi nggak? Jangankan di hari akhir, sekarang aja kagak ada bawain kopi saya sekarang nih. Apa? Contoh. Aduh, ini di Al-Falah jangan pada sensi ngapa. Tarawih itu santai, jadi ceramahnya juga santai. Yang penting Ramadan harus membawa kebahagiaan. Tadi MC kita tuh ya. Tahu nggak MC singkatannya MC? Maconge. Ya Bu, ini saya mau sebut satu nama nih. Kalau disebut nama presiden, Bapak Ibu diem kagak dosa. Sebut nama menteri, nama gubernur, Bapak Ibu diem, nggak apa-apa. Nggak ada tuntutan di hari kiamat. Nebut nama ketua partai, amit-amit ya. Nggak dosa, nggak apa-apa. Nggak bakal dituntut di hari kiamat. Tapi begitu nama beliau disebut ente diam, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Bakal rendah, hina, kecewa, hidungnya bakal nyusruk di hari kiamat. Dzukirtu indahu, disebutkan namaku di sisinya, lam yusalli alayya. Dia enggak bersalawat kepadaku. Maka itu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibana wa syafi'ana wa maulana wa zurina wa qurratu ayuna Sayyiduna Muhammad. Itu baru Al-Falah. Wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa alihi wa ashabihi wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Itulah maknanya yang tadi MC bawakan. Bergembira kita dengan menyambut bulan suci Ramadan, mumpung baru hari yang ketiga. Betul ya? Tarawih yang keempat kita baru batal yang ketiga. Ya, 3 hari. Mumpung.
Kenapa di masjid baru separuh doang isinya? Kenapa tadi anak-anak di bawah ya anak-anak? Bader banget lo, gue tangkap di bawah lo. Tadi seneng pada nggak terawih. Terawih dong. Udah selesai Ustadz? Udah selesai. Imam masih dimarahin udah selesai. Gua, lo, bader banget lo, anak siapa ya? Dengerin nih ya. Ini kebanyakan, astagfirullahalazim. Izinkan saya menyampaikan satu hadis yang barusan dibacakan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Siapa-siapa yang gembira, bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, bahagia doang, haramallahu jasadu ala niran. Allah haramkan jasadnya di neraka. Ini ada orang berkata, itu hadis kan dhaif. Ini mulut kurang ajar. Tolong dicatat, tolong diperhatikan. Lebih afdal hadis dhaif daripada ucapan 1000 ulama. Lebih afdal satu hadis dhaif daripada 1000 kiai. Lebih afdal satu hadis dhaif daripada 1000 habaib, 1000 imam. Jadi jangan boleh kita begitu. Yang disebut hadis dhaif bukan hadisnya, bukan matanya, bukan apa. Di antara perawi ada yang dikhawatirkan lemah ingatannya. Salah satunya itu. Tapi tidak menggugurkan itu sebuah hadis. Apalagi hadis itu cocok dengan Al-Quran. Apalagi hadis itu cocok dengan hadis yang kuat, hadis yang sahih. Maka naik derajatnya saudara. Tidak bisa begitu menaik-naik aja. Tetap dikategorikan. Itu cuma pengklasifikasian, bukan menurunkan niat untuk mengikuti hadis itu saudara. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang bilang, apabila ada ucapanku bertentangan dengan hadis walaupun dhaif, buang ucapanku. Ini Imam Syafi'i yang ngomong saudara. Hadis begitu dibilang dhaif, tidak bisa. Dir tasdir, buat kasih anak-anak hadiah dir tasdir. Pokoknya yang diam terawih gue kasih hadiah, tenang aja. Pokoknya kalau sama gue banyak hadiah deh anak-anak ya. Asal bisa jawab pertanyaan gue dong ya. Hadirin, jadi man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran, kalau dihubungkan dengan hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni semua dosanya yang dulu-dulu tuh. Taqaddam. Ya diampuni itu. Jadi kalau orang diampuni semua dosanya sama Allah, haram gak masuk neraka? Nah berarti cocok tuh hadis dong. Demikian pula firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Orang yang bertakwa haram gak masuk neraka? Haram. Berarti cocok hadis tadi? Cocok. Syahrul Ramadan unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dapat furqan. Furqan itu kemampuan otomatis dari Allah membedakan yang hak dan yang batil. Berarti dia punya kemampuan otomatis dari Allah, diilhamkan oleh malaikat Jibril. Kalau salah dia akan dituntun oleh malaikat Jibril karena dia istiqomah. Kalau istiqomah apa? Tatanazzalu alaihimul malaika. Bilang apa? La takhaf la tahzan wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Tuh kalau orang istiqomah. Pelindungnya malaikat menghampirinya dunia dan akhirat. Kalau dilindungi malaikat sampai dunia sampai akhirat, haram gak masuk neraka? Ya berarti cocok hadis itu saudara. Jadi jangan lagi dikatakan dhaif. Apalagi dhaif tadi ada hadiah buat anak-anak. Apalagi hadis dhaif tadi dibilang gini, itu dhaif. Nggak boleh saudara begitu. Kita mesti gembira dan girang dan mempersiapkan. Bapak ulama kiai haji yang saya hormati, para asatidz, para guru yang saya tidak sebut namanya satu persatu ya. Karena waktu tadi Ustadz ini dibisikin, Ustadz jangan sampai jam 9. Kalau bisa jam 9 udah selesai. Siap. Tinggal bentaran lagi ya. Jam 9 tadi selesainya sama witir. Berarti sekarang dong. Oke dah, billahi taufiq wal hidayah. Ya, pulang dah ya. Nih, ya. Kenapa ini analisa Al-Fakir? Kenapa Ramadan tidak semeriah dahulu? Isinya dia lagi. Anak muda udah turun, baru 8 udah turun. Gara-gara salah menerapkan sebuah hadis. Gara-gara salah baca. Emang ustadz juga sih kadang-kadang. Kiai juga sih kadang-kadang yang mengungkapkan tapi nggak tepat. Di TikTok, di Twitter. Ada tuh dikatakan, Rasulullah tidak pernah melebihkan baik Ramadan maupun luar Ramadan selain 11 rakaat. Ada hadis yang begitu nggak? Ada hadis yang begitu? Ada sahih hadisnya? Sahih Bukhari wa Muslim dari An Aisyah radhiyallahu an.
Jadi itu hadis itu asbabul wurudnya pasca Rasulullah wafat, pasca Abu Bakar wafat, di tengah-tengah itu. Karena suasana masjid, zaman Abu Bakar Siddiq tidak ada tarawih kumpul di masjid. Mohon dicatat, tarawih pertama kali dimulai tahun 634. Saya orang sejarah Bu, Pak. Jadi insya Allah memahami sejarah. 632 Rasulullah wafat dan tidak ada tarawih kecuali hari pertama, hari kedua doang. Dan jumlahnya memang 8. Dan belum disebut tarawih. Kata-kata tarawih pertama kali disebutkan oleh Umar bin Khattab. Sementara hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah tidak pernah melebihkan baik Ramadan maupun di luar Ramadan selain 11 rakaat. Itu namanya tarawih atau witir? Witir, tapi kita suka mencantumkan itu dibaca di bab tarawih. Nggak bisa saudara, bagaimana ente bacanya di bab tarawih? Orang Aisyah radhiyallahu bilangnya baik dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Sementara salat tarawih hanya ada di bulan Ramadan, dan Bukhari Muslim mencantumkan hadis itu di bab witir. Ya, jadi hadis tersebut saya nggak bilang 8 salah ya. Tarawih boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8. Boleh 10, boleh 12, boleh 14, boleh 16, boleh 18, boleh 20, boleh 22, boleh 24. Ente mau ikut siapa? Tafadhol. Yang saya bilang jangan salah penempatan. Hadis yang disebutkan biasanya itu baik Ramadan atau di luar Ramadan Nabi tidak pernah lebih dari 11, itu hadis witir. Karena disebutkan baik Ramadan maupun di luar Ramadan. Gitu. Para tabi'in yang belum pernah jumpa dengan Nabi berarti anak-anak muda. Berarti anak muda, anak kecil. Karena gak pernah jumpa Nabi dan bertanya pada Aisyah, "Ya Aisyah, bagaimana sih salat Nabi waktu Ramadan?" Ini anak kecil. Aisyah menjawab demikian, Nabi gak pernah lebih lain 11. Baik Ramadan atau di luar Ramadan sama aja. Berarti Nabi tidak melaksanakan salat tarawih, kata Aisyah. Ini bukan ini pembahasannya, cuma anak-anak dia pada nggak tarawih jangan bahas ini. Biar dia paham gitu Pak maksudnya. Kalau lu mau tarawih, lu ikutin Umar bin Khattab. Tarawih pertama kali terjadi tahun 634 atau 635. Umar bin Khattab yang menjalankan, jumlahnya 20 rakaat. Ditutup dengan witir 3. Jumlahnya 23. Itu tarawih. Saya mau 8 boleh. Boleh silahkan. Dia mau 2 aja boleh. Gitu. Coba kalau aneh tanya, Ustaz Eka tarawih berapa rakaat? Tanya. Ustaz Eka tarawih berapa rakaat? Sampai gue capek. Masyaallah. Saya dari dulu begitu. Ustaz Muhtar guru saya, Ustaz K.J. Toyib Izi guru saya, ya, Al Habib Alwi Jamalul Lail bin Zaman itu guru saya, bercerita nasihatin begitu. Jangan pakai ente sama Allah hitung-hitungan, gitu dibilang. Sama Allah hitung-hitungan. Jadi berapa rakaat tarawihnya Ustaz? Ampe capek gitu. Kebetulan rata-rata sampai 20 capek. Tapi kalau belum capek sikat terus. Kenapa? Karena di Madinah Khalifah Umar bin Abdul Aziz rata-rata 36 rakaat. Itu kejadian tahun 711 sampai 718. Emang boleh begitu? Kan Nabi yang jamin, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin. Wajib atas kalian ikut sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Abu Bakar tidak pernah tarawih seumur hidupnya kecuali 1 hari 2 hari bersama Nabi. Setelah itu tidak gitu. Abi Isa qabliyah ba'diyah Isa pulang. Baik Ramadan maupun di luar Ramadan begitu. 2 boleh nggak? Boleh. Kalau saya dari dulu prinsipnya tarawih berapa rakaat sampai capek. Kadang-kadang capek banget berempat capek berhenti. Kan lebih capek. Itu mah akal-akalan ya. Jadi ini barusan saya baru dapat 2. Jadi ntar saya nggak ikut witir. Ya Imam, Pak Imam. Karena terlambat. Jadi isya dulu tadi di ruangan. Ane baru ikut 2. Ane lanjutin di rumah.
Berapa? Sampai capek. Sampai capek. 6 baru capek tidur. Enggak, insya Allah. Kenapa? Karena Imam Syafi'i tidak pernah kurang daripada 100 rakaat. Imam Maliki juga demikian. Jadi jangan dibilang bid'ah. Ini kan umat sekarang kan begitu. Apa-apa nggak Nabi nggak pernah kerjain bid'ah. Nabi nggak pernah kerjain bid'ah. Kok bid'ah terus? Iya pokoknya yang kagak ada di zaman Nabi bid'ah. Saya bilang aja, ini muka kayak begini nggak ada zaman Nabi nih. Muka lo bid'ah nih saya bilang. Ya mesti dibilangin begitu ya, jangan apa-apa. Tidak semua yang tidak ada pada zaman Nabi berarti bid'ah, tidak semua. Kalau tidak ada pada zaman Nabi, Nabi nggak pernah kerjain, Nabi nggak pernah nyuruh, Nabi nggak pernah tetapkan, Nabi nggak pernah tunjukin, sahabat nggak pernah tunjukin, dan bertentangan tuh, baru disebutnya selama tidak bertentangan, tidak. Sekarang saya mau tanya, pakai tali, diikat talinya sampai 2000 iketan, 2000 simpul. Lalu dia baca Subhanallah 2000 sebelum tidur di tempat tidurnya. Dibaca Alhamdulillah 2000, Allahu Akbar 2000, Kulhu 2000, misalnya gitu. Kulhu yang terakhir tuh 2000. Boleh nggak? Kan Nabi nggak suruh, Nabi nggak ngerjain, Nabi nggak perintahin, Nabi nggak ada contohnya. Ada ya contohnya, Nabi kebret dulu, tempat tidurnya baca Kulhu, Falak, An-Nas. Yang 2000 pakai tali nggak, Nabi nggak pernah contohin, tapi boleh nggak dikerjain? Kan Nabi nggak suruh. Antum tahu? Ya betul, karena nggak bertentangan. Itu kreasi untuk menambah ibadah kepada zikir. Ada perintahnya, fadzakir, beri peringatan, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Fa inna zikra tanfaul mu'minin. Antum tahu siapa yang lakukan itu? Abu Hurairah. Orang yang selama ini paling dekat sama Nabi. Orang yang ngintilin Nabi kemana aja, dikerjain itu, dan Nabi nggak suruh. Jadi jangan begitu kita beragama ya. Bilal habis wudhu dia ngapain? Salat syukril wudhu. Nabi suruh? Kok kita juga boleh dong salat syukril besek. Habis tempat besek kita salat, boleh nggak? Salat syukur ya boleh, sujud syukur boleh. Salat hajat boleh, salat taubat boleh, salat apa lagi? Kalau istri saya itu habis salat tarawih dia nggak tidur, dia salat tasbih tiap malam. Dia salat apa? Salat hajat, salat apa? Banyak banget doain kita. Kenapa? Biar lo nggak kemana-mana gitu. Aduh. Hadirin yang dimulakan Allah. Sekarang saya tutup karena udah jam 9. Begini. Salah kita orang tua yang membuat anak-anak kita tadi nggak terawih. Gua tunjuk lo, benar lo. Lagi di bawah rame amat, anak bilang lu pada mau ngapain ini? Udah terawih tat? Astagfirullahalazim. Imam masih, kiai masih di sini, di bawah dia pada wader banget, anak siapa lu pada ya? Nih salah kita. Kenapa? Karena kita tidak menyambut Ramadan dengan gegap gempita. Dari ujung jalan tuh Mampang Perapatan 1 sampai masjid gua kagak lihat lampu, gelap. Iya nggak? Iya apa kagak? Mestinya dibikin tuh lampu panjang sampai masjid. Nih, saya baru pulang dari Palestina nih. Ramadan di Palestina nih, lo lihat nih. Ramadan di Palestina, meriah luar biasa. Tiap gang, tiap rumah didobel-dobelin lampunya. Kenapa? Karena dia menyambut bulan suci Ramadan. Masjid disikat rame-rame. Kain pel. Tiap rumah keluar selama 3 hari 3 malam orang kagak kerja bersihin masjid biar anak-anak kita mendapatkan environment atau lingkungan suasana yang meriah menyambut bulan suci Ramadan. Karpet dicuci rame-rame. Kalau kita orang Betawi zaman dulu, saya orang Tanah Abang, ingat banget waktu mau nyambut Ramadan, abak kita, umi kita ngapain? Rumi kita diapain? Di kapur. Sampai panas tangan tuh waktu itu ngapurin rumah. Betul apa tidak? Kalau cat zaman dulu belum ada. Nggak pakai koas, pakai apa? Pakai merang. Ya bu, ingat nggak bu? Ingat. Nah yang ingat tuh pasti nenek-nenek tuh.
Zaman dulu kita ngelapurin rumah, anak-anak kita dapet. Kalau istilah orang sekarang dapat feel-nya, gitu. Ya, dapat nuansanya. Sekarang kagak, jadi anak-anak nggak salah juga. Kita nih orang tua yang tidak bisa menciptakan suasana itu. Tiap udah, ya Rob, 2 minggu sebelum Ramadan masjid terus bebenah. Speaker dites, tes, marhaban ya syahrul Ramadan, dinyanyiin begitu, dilombain. Dan dulu waktu zaman Pak Harto ada yang paling enak, habis bagi rapot besoknya bulan puasa, betul apa tidak? Betul apa tidak? Yang seumuran sama gue pasti tahu nih. Ya kita SD kan tahun 70-an, iya kan? Tahun 70 kita SD, udah standar itu, udah pakem itu. Bagi rapot besoknya bulan puasa, libur 1 bulan. Naik-naikan kelas pasti mau bulan Ramadan, betul apa tidak? Habis naik-naikan kelas kita girang dapat duit, besoknya bulan puasa, sebulan kita nggak pulang. Terawih kita tidur di langgar zaman dulu. Ingat kan? Ane tidur di langgar Haji Sadusi itu di Condet waktu itu, waktu SD. Malu pulang, kalau pulang dikatain bencong. Dapat nuansa Ramadannya. Boro-boro baru 8 rakaat pada pulang loh. Dulu kita nggak pulang. Sampai kapan? Sampai subuh. Habis subuh ceramah dengerin, habis itu baca. Biasa baca ratib, begitu baru pulang ke rumah. Baru tidur tuh jam 9, jam 8. Ntar lohor datang lagi ke masjid. Nuansa kayak gitu tuh nggak ada zaman sekarang. Dulu emak bapak kita kalau mau Ramadan, ya Allah, hordeng dicuci, bener apa tidak? Spray, sarung bantal diturunin semua, mau kena sarung, sejadah, semua dicuci. Kabang-kabang, sarang gonggo, tahu sarang gonggo nggak anak sekarang? Nggak tahu sarang gonggo anak sekarang nggak tahu. Haji Andi tahu sarang gonggo nggak? Sarang gonggo tahu, kalau anak-anak bilang sarang Spiderman katanya, mana bisa Spiderman. Dulu kita bersihin semua, jadi nuansanya tuh dapat. Jangan dibilang ini nggak ada di hadis. Apa-apa yang nggak ada hadisnya melulu. Jalanin itu, kerjain itu. Di rumahnya pasang lampu, depan rumah pasang lampu sederetan bagus gitu. Kiri kanan kagak ada yang pasang. Lah kiri rumah gua kanan kiri Kristen. Nggak dipasang. Di depan kafe saya pasang lampu panjang. Kemudian rumah saya pasang panjang. Coba kalau depan rumah saya ngikutin, kiri kanan rumah saya ngikutin, sepanjang jalan ngikutin, meriah nggak? Rumah saya tahu biasanya abu-abu hitam. Ramadan ini cat putih semua, rolling door saya cat putih nih sekarang. Anak saya tanya, ada apa Pak? Ada tamu mau datang. Itulah jawaban umi saya ketika saya masih kecil tanya, karena umi saya repot bebenah, masak, munggahan, diundang semua keluarga. Besok mau Ramadan ya, maaf lahir batin, karena umi saya orang yang paling tua. Abah saya juga yang paling tua di antara keluarga, umi saya juga yang paling tua. Jadi alhamdulillah pada ngumpul. Jadi besok mau Ramadan kita girangnya luar biasa. Kumpul keluarga. Kalau keluarga kumpul, tante-tante kita, paman kita bawain apa dia? Bawain duit, goceng ceban. Waduh, pokoknya Ramadan itu luar biasa. Itulah syahrul Ramadan. Tapi suasana itu hilang sekarang. Habis semuanya digiles sama TikTok. Hampir tiap anak pegang handphone. Dia nggak terawih, dia pegang handphone. Kita lagi terawih di mari dia pegang handphone, bayangin cobain deh. Ya Allah ya Rabbi, hamba telah menyampaikan ini ya Allah. Gugur kewajiban kita, tapi Bapak Ibu sekalian jangan diemin kayak begitu. Besok itu kalau perlu digembok ini, lo mau terawih nggak sampai 20, kalau gue gembok lo gitu loh. Tuh gembok, iya gembok. Maksud saya bukan maksa, bukan. Astagfirullah. Kita harus hidupkan nuansa itu. Kenapa? Karena selesai Ramadan, kalau kita sukses di bulan Ramadan, catat, rekam nih jadi baik-baik. Siapapun yang sukses di bulan Ramadan, maka dia 11 bulan ke depan itu sukses. Siapapun yang gagal ibadah Ramadan, 11 bulan ke depan hidupnya belangsak. Catat baik-baik. Siapa yang memuliakan Ramadan, Ramadan akan memuliakannya selama 11 bulan. Siapa yang mengistimewakan Ramadan, Ramadan akan mengistimewakannya selama 11 bulan. Karena kita sebenarnya
mengistimewakan Allah Subhanahu wa taala, mengistimewakan Rasulullah, karena Allah mengistimewakan Ramadan. Allah sampai sebut dalam Al-Qur'an, Syahrul Ramadan disebut dalam Al-Qur'an. Nabi juga menyatakan man shauma Ramadan. Nabi juga menyatakan dalam hadis man qama Ramadan. Nabi juga mengatakan man qama Lailatul Qadar. Jadi disebut terus, dimuliakan terus di bulan. Nabi kalau bulan Ramadan seperti itu, seperti angin katanya sedekahnya Nabi. Seperti air yang mengucur sedekahnya Nabi. Telah datang bulan, Masya Allah, sampai Allah menyebutkan khairum min, lebih bagus dari 1000 bulan. Jangan macam-macam Pak. Ente yang gagal ibadah Ramadan, lihat 11 bulan hidup ente ke depan. Penuh dengan huru hara, penuh dengan kerugian, penuh dengan pertengkaran, penuh dengan perniagaan yang kacau balau. Antum yang berhasil ibadah Ramadan, mengistimewakan Ramadan, maka 11 bulan keluarganya penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Bisnisnya penuh dengan keuntungan berlipat ganda. Di kantor penuh dengan kenaikan pangkat yang bagus dan gajinya yang makin hari makin baik. Muliakan Ramadan, antum akan dimuliakan selama 11 bulan ke depan. Kalau kita hidup kita biasa-biasa saja, karena kita menganggap Ramadan bulan biasa-biasa saja. Jangan, kita mesti punya target dalam bulan Ramadan ini. Kalau bisa 2 hari apa 3 hari aja ngalamin seperti Imam Syafi'i, 1 hari 1 malam 100 rakaat. Kalau nggak sanggup, cukup sehari, cukup 2 hari, dan rasakan dulu deh. Nggak susah ternyata. Rawatib aja kita dapat 10 yang muakkad, dapat lagi yang 10 ghairu muakkad, itu udah 20 di kantong. Tambah dengan tahajud dan witir 40 di kantong. Belum tarawih, baru rawatib, muakkad, ghairu muakkad, duha, tahajud udah dapat 40 rakaat. Tambah lagi dengan apa? Tarawihnya 20, 60 rakaat. Tambah lagi dengan salat wajibnya 17 tambah 3 80 rakaat. Lalu yang 10 lagi ditambah dengan salat tahiyatul masjid 5 kali, selesai 100 rakaat. Cakep nggak? Cobain, baru bisa ngomong ntar. Baru bisa ngomong. Enakan mana? 8 sampai 20 ya. Enakan 8, enakan 20. Lu belum ngerasain 100 rakaat sih. Jawabannya gitu. Makanya saya kalau ditanya dari dulu sama orang, Sateka berapa rakaat tarawihnya? Ampe capek. Sama Allah nggak usah hitung-hitungan loh, nggak usah hitung-hitungan sama Allah. Kalau sama Allah lo hitung-hitungan, nggak bakal bisa, saudara. Nah, ini adik kita di depan udah sangat ngantuk, jadi saya ngikutin adik ya sayang ya. Oke, udah ya. Oh ya, karena kamu hadir, Ustadz mau ngasih hadiah sama kamu nih. Mana ya? Anak-anak mesti dihadiahkan kalau diterawih sampai habis. Nih sayang. Ustaz kasih yang merah ke sini. Ini dong. Ini pinter. Nah, sini sayang. Makasih ya. Iya, tuh. Mana lagi? Ibu mau maju, Bu? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan singkat ini membuat kita semakin mengerti. Mumpung belum terlambat, baru 3 hari puasa, baru tarawih yang keempat. Sambut, ciptakan nuansa itu. Ciptakan nuansa itu di rumah antum masing-masing. Masak istimewa untuk Ramadan, berpakaian istimewa untuk Ramadan, bersihkan kasur, kamar mandi, semua istimewa untuk Ramadan. Mumpung belum terlambat, beli lampu, pasang istimewa. Ini yang saya bilang tadi, udah ambil handphone belum saya buktiin. Nih lihat nih, orang-orang teman-teman saya yang ada di Palestina, namanya Ishak, yang ngirim ke saya. Tuh lihat.
Tiap gang dipasang lampu sama masjid. Tuh. Ya Allah. Tuh. Laki, perempuan, tua, muda, semua turun. 3 hari dia liburin untuk nyambut Ramadan doang. Gimana nggak berkah tuh Nabi? Gimana nggak berkah tuh bumi? Shallu ala Nabi Muhammad. Sayang kita ketemunya di hari yang keempat. Kalau kita ketemu sebelum Ramadan, saya mau turun di mari. Kita bisa patungan pasang lampu supaya Ramadan ceria dan berkah dan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur jadi milik kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah walakum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Witir. Saya mohon izin duduk di belakang karena saya masih kepengen tarawih lagi. Sampai capek.